Uang bisa menjadi biang konflik dalam pernikahan. Mulai dari masalah budgeting, saling menyalahkan, benci karena selalu diingatkan berhemat, sampai merasa semuanya akan baik-baik saja asalkan gajian lancar. Welcome back to The Financial Life dengan saya, Erik Mardisa. Mengelola keuangan memang tidak mudah, terutama kalau pasanganmu memiliki perspektif tentang uang yang bertentangan, atau bahkan sama sekali nggak mau ikut berdiskusi. Kalau salah satu pasangan tidak mau berpartisipasi dalam financial planning, maka bisa membuat kalian frustrasi dan bisa merugikanmu dalam jangka panjang. Tidak akan membantu kalau pasangan kamu berpikir kamu terus-menerus ngomel atau mendesaknya soal uang. Dan tentu saja, kamu tidak mau kan keuanganmu merusak pernikahanmu. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, karena lebih dari 92% penonton video The Financial Life belum subscribe. Yuk subscribe sekarang juga, biar channel ini makin besar. Ada baiknya kamu mencari tahu akar penyebab ketegangan keuangan ini. Contohnya, pasanganmu mungkin menolak untuk menggabungkan keuangan karena dia punya ketakutan atau masalah keuangan yang lebih serius yang tidak kamu ketahui. Perbedaan pendapat tentang cara membelanjakan uang, budgeting, menggunakan kartu kredit, dan mencapai tujuan keuangan lainnya juga bisa menimbulkan masalah dalam pernikahan. Menghadapi masalah keuangan dengan pasanganmu dengan cara yang tidak menuduh dan menjaga semuanya tetap sederhana bisa membantu kamu membuat kemajuan sebagai sebuah tim. Luangkan waktu untuk duduk bersama pasanganmu dan cobalah untuk mencari tahu alasan di balik keengganannya. Setelah kamu memahami apa yang dia alami, kamu bisa bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut. Kalau situasinya terlalu tegang, pertimbangkan untuk duduk bersama pihak ketiga yang bisa menengahi dan membantu kamu berdua tetap tenang dan fokus. Ya udah, kalau gitu yuk kita bahas 4 masalah paling umum dan solusinya. Kalau pasangan kamu memahami perlunya membuat rencana, tapi tidak mau, atau tidak suka mengikuti budget karena tampaknya terlalu merepotkan, mungkin sulit untuk mengajak dia ikut serta. Mematuhi budget saja sudah cukup sulit, walaupun kamu sudah berkomitmen. Apalagi kalau pasanganmu dari awal memang tidak berminat. Tapi demi keharmonisan rumah tangga dan kesehatan keuangan, penting untuk menemukan solusi yang sesuai untuk kalian berdua. Permudah pasanganmu untuk berpartisipasi dalam diskusi urusan keuangan. Buat budget dasar yang mencakup seperti bahan makanan, transport, tagihan listrik, dan air. Kemudian bicarakan tentang bagaimana kamu akan memilih pengeluaran lain seperti makan di luar dan belanja pakaian, berapa jumlah uang belanja pribadimu, dan pengeluaran umum lainnya. Untuk mempermudah, kamu bahkan bisa mempertimbangkan untuk beralih ke cash budgeting, yaitu budgeting yang pengeluarannya hanya menggunakan uang cash atau uang tunai. Kamu bisa membagi uangmu menjadi permingguan agar lebih mudah digunakan. Dengan begitu, saat uang habis, kamu dan pasangan harus berhenti berbelanja. Dalam skenario ini, kamu tidak perlu khawatir mengomeli pasangan agar mau mematuhi budget. Ditambah lagi secara psikologis, sebagian orang merasa pengeluarannya menjadi lebih banyak saat benar-benar memegang uang tunai dan melihatnya keluar dari dompet daripada menggunakan kartu kredit, mobile banking, apalagi spreadsheet yang penuh dengan angka. Pendekatan ini bisa mengurangi tekanan dan menghilangkan pertengkaran atas setiap pengeluaran. Di akhir setiap bulannya, tinjau kembali budget dan pengeluaran aktual untuk melihat bagaimana kalian berdua melakukannya. Kalau kamu menghadapi situasi keuangan yang buruk dengan banyak utang atau tampaknya kesulitan mematuhi budget, caramu menyikapi masalah tersebut bisa membuat pasanganmu merasa kamu menyalahkan dia. Ini bisa menjadi situasi yang sulit, terutama kalau kamu merasa bahwa dia yang harus disalahkan atas masalah keuanganmu. Tapi, menyalahkan pasangan tidak akan memperbaiki situasi, walaupun seberapa pantas kamu merasa begitu. Menyalahkan pasangan membuat dia menjadi defensif dan cenderung tidak berpartisipasi dalam diskusi keuangan dan tidak mematuhi budget. Menyalahkan pasangan juga akan membuatmu memandang situasi ini dengan mindset negatif daripada can-do attitude atau mentalitas bisa.
Ubah cara kamu berbicara tentang uang, berhenti menyalahkan orang lain, dan jangan fokus pada masa lalu. Daripada menoleh ke belakang, fokuslah pada apa yang bisa kamu ubah untuk melangkah maju dan tetapkan langkah-langkah kecil atau milestone untuk melacak kemajuanmu menuju tujuan keuanganmu. Cobalah menggunakan frase seperti, mari kita bekerja sama untuk keluar dari situasi ini. Mintalah pasanganmu untuk membantu membuat dan berkomitmen pada rencana yang akan memperbaiki situasi keuangan kalian. Dengan pendekatan ini, pasanganmu mungkin jadi lebih bersedia untuk ikut serta dan bekerja sama untuk memperbaiki situasi keuanganmu. Mengubah pendekatanmu ke arah yang positif akan meredakan segala hal yang negatif dan memungkinkan kalian berdua bekerja sama menuju masa depan yang lebih positif. Walaupun kamu mungkin berpikir, kamu memiliki pasangan yang enggan dan tidak mau membuat financial plan, kamu mungkin sebenarnya berurusan dengan seseorang yang tidak merasa terlibat dalam proses itu. Tanyakan kepada pasanganmu, apakah dia menginginkan peran yang lebih aktif dalam budgeting dan planning. Kalau dia menjawab iya, maka kamu bisa memperoleh manfaat dan mengubah cara kamu menghadapi situasi tersebut dengan membagi sebagian tanggung jawab keuangan kepadanya. Biasanya, salah satu pasangan merasa pasangannya mengendalikan semua keputusan pengeluaran, sehingga dia merasa seperti anak kecil dan bukan orang dewasa dalam situasi tersebut. Hal ini mungkin benar, terutama kalau salah satu pasangan memberi uang saku kepada pasangannya. Atasi masalah ini dengan melibatkan pasanganmu. Kalau pasanganmu tidak merasa terlibat dalam proses budgeting dan planning itu, mungkin sudah waktunya untuk memulai proses tersebut dari awal. Ulangi lagi dan lakukanlah bersama-sama sebagai satu tim. Berhati-hatilah untuk tidak bersikap suka memerintah, merendahkan, atau membuat pasanganmu merasa bahwa dia kurang penting dalam proses itu dibandingkan dirimu. Kumpulkan tagihanmu yang sebenarnya dan tuliskan pengeluaran dan pendapatanmu secara bersamaan. Tinjau pengeluaran bulanan, budget, dan tujuan keuanganmu. Saat budgeting, mintalah pendapat pasanganmu tentang bagaimana kamu harus membelanjakan sisa pendapatan bulananmu. Begitu dia melihat angka-angka tersebut secara jelas, dia mungkin lebih bersedia untuk mematuhi budget atau menahan pengeluarannya. Ditambah lagi, begitu pasanganmu terlibat dalam prosesnya, dia akan cenderung lebih berpartisipasi dalam budgeting dan diskusi keuangan di masa mendatang, karena dia merasa punya suara sejak awal budgeting dan planning. Kalau pasanganmu berpegang teguh pada keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan sendirinya, kamu mungkin akan kesulitan mengajak dia untuk berdiskusi. Banyak tipe kepribadian yang lebih baik dalam bersikap fleksibel pada situasi ini, tapi tidak hebat dalam membuat rencana jangka panjang. Tipe kepribadian ini sering merasa bahwa kalau dia terus bekerja keras, semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya, kesuksesan finansial datang ketika kamu membuat rencana yang matang dan menaatinya. Ini mungkin terdengar kasar ya, tapi cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memberi pasanganmu sebuah kenyataan. Bicarakan tentang tujuan atau keinginan yang pernah dia ungkapkan di masa lalu, seperti memiliki rumah atau traveling di masa pensiun nanti. Bandingkan tujuan-tujuan ini secara langsung dengan situasi keuanganmu saat ini. Susunlah perkiraan jumlah tabungan yang perlu kamu miliki dan tunjukkan kepada pasanganmu. Apakah kamu akan meraih tujuan tersebut dengan kecepatan yang kamu jalankan sekarang? Melalui proses ini, kamu mungkin bisa mengajak dia untuk berdiskusi tentang budgeting bulanan dan financial plan. Terkadang kita perlu menunjukkan fakta-fakta yang sulit untuk menyadarkan seseorang terhadap kenyataan situasinya dan membantu dia terinspirasi untuk mengambil action. Dah, segitu dulu video hari ini. Kasih like dan share kalau kamu suka informasinya. Sekalian kasih pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe.